orang-orang kayak aku ini, K-popers, K-drama, apalagi yang fanatik, itu tuh kita nggak mempan kalau misalnya diomongin sama orang yang belum pernah merasakannya. Karena nggak ngerasa, Karena nggak nggak tahu ngerasa, apa-apa. iya. Jadi mereka tuh nggak tahu betapa fulfillnya hati kita gitu. Ketika kita menonton drama atau menonton video musik video itu, jadi nggak mempan kalau misalnya ada orang yang ngomongin nonton ini tuh nggak baik gini itu nggak mempan. Buat aku tuh nggak mempan. Makanya kalau menurut aku ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama aku di Hijrah Story. Kali ini kita perdana menghadirkan narasumber kita dari hasil form yang kemarin beberapa waktu lalu udah sering aku keluarin di SG Temani ada, di setiap akhir podcast ada. Jadi kemarin terakhir kita sempat share form buat teman-teman yang punya cerita, kisah gitu ya, inspiratif hijrah untuk sharing bareng Temani. Nah, alhamdulillah sekarang udah hadir nih jauh-jauh dari Tegal bareng sama kita Kak April. Assalamualaikum Kak April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Aku jujur aku kaget banget nih. Jadi ketika kemarin ngobrol, aku nggak tahu Kak April lagi hamil tuh, masya Allah. Dan jauh-jauh gitu ya ke Tegal, barakallah. Makasih banyak sudah bersedia gitu ya memenuhi undangan kami untuk sharing bareng ditemani. Tentang apa sih Kak? Kita mau ngobrol tentang apa ya? Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang lika-liku, dinamika, bagaimana Kak April itu akhirnya bisa hijrah gitu ya dari dunia yang bahkan kalau dari riset ya Kak April, ini dunia K-pop gitu ya. Jadi Aska sempat riset juga, bahkan Indonesia ini saat 2024 kemarin itu udah jadi pusat Hallyu di dunia. Jadi udah ngalahin Thailand, Vietnam, India karena 86,4%-nya itu udah terpapar Hallyu gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih gimana sih perjalanan Kak April yang sudah suka dari kecil banget gitu ya sampai akhirnya bisa hijrah dari K-pop gitu nih Kak April. Siap nih ya, berarti kita ngobrolin tentang gimana perjalanan hijrah. Ya, insya Allah. Makasih banget Kak Aska untuk undangannya. Kaget sih sebenarnya waktu diundang Kak Aska, kaget banget. Kok bisa kepilih ceritanya. Tapi alhamdulillah, makasih Kak Aska. Karena ini banyak banget nanti kita dengerin ya, apa aja lika-likunya, karena nggak cuma satu gitu ya, ada tahapan-tahapan hijrahnya. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita start from this first gitu ya. Kenapa sih sampai akhirnya Kak April bisa terpaut sama K-pop? Awal mulanya suka sama K-pop tuh gimana sih Kak? Kalau K-popnya itu berarti aku baru suka tuh di SMA mungkin ya. Jadi awalnya tuh yang paling aku sukai dulu itu drama. Drama. Jadi aku suka dari drama itu udah suka dari SD. Karena dulu dari SD? Karena dulu kalau misalnya nonton drama kan di TV ya. Iya. Nah kakakku kan suka nonton drama tuh ya. Nah jadi aku ikut-ikutan nonton. Cuman waktu awal-awal pertama kali nonton belum ngerti dong ceritanya. Sekitar tahun 2003-2004 gitu ya. Kalau tahu Winter Sonata 2003 aku kayaknya belum bisa ini ya, belum bisa ngomong ya. Baru umur berapa ya? Aska ya. 2003 itu ada Winter Sonata, terus ada Endless Love, pokoknya yang jadul-jadul banget itu. Mungkin kalau angkatanku tahu ya. Nah terus baru ngerti banget itu waktu Full House. Nah itu kan juga booming banget ya di Indonesia. Nah itu mulai dari situ aku jadi kayak oh ternyata bagus drama kayak gitu. Akhirnya aku ngikutin tuh. Bahkan aku punya semacam buku yang isinya tuh catatan list drama-drama yang aku tonton. Udah berapa banyak? Banyak banget. Banyak banget. Dari Full House terus apalagi semuanya. Nah dari situ karena suka dramanya otomatis suka sama OST-nya kan. Lagu-lagunya ya? Iya lagu-lagunya. Nah OST-nya itu kan ada juga tuh yang ngisi itu ternyata ada dari boy band. Nah dari situlah baru tuh mulai cari-cari lagu-lagunya juga. Itu tuh baru cari-cari lagunya mungkin sekitar SMP lah ya. Setelah SMP. Nah baru fanatiknya itu setelah SMA. Jadi SMA tuh baru tahu ternyata ada Super Junior, ada Shiny, gitu-gitu. Itu SMA tuh tahun berapa berarti kalau 2000
3 SD, berarti mungkin sekitaran 9 ya, 2009 aku SMA ya. 2009. Nah itu baru tuh ngerti ada boyband ini, boyband itu. Akhirnya aku menjadi fans berat banget gitu sama si boyband yang itu. Itu tapi udah lama belum sih zaman itu? Aku nggak kebayang deh. Udah teman-teman sekitaran Kak April kayak kalau sekarang kan banyak banget ya. Iya, belum. Jadi kalau waktu zamannya aku itu masih sangat jarang banget ya orang-orang yang suka K-pop, apalagi drama. Drama itu mungkin baru boomingnya itu pas di Boys Over Flower, tahu kan? Boys Over Flower. Itu tahun 2009. Nah, mulai dari situ itu mulai booming banget, orang-orang tuh hampir semuanya tahu tentang Boys Over Flower. Walaupun nggak tahu drama ataupun K-pop yang lainnya, kebanyakan tahu Boys Over Flower. Tapi sebelum itu aku tuh udah jadi kayak semacam agen. Dulu berarti nontonnya lewat mana Kak April? TV emang ada? TV kabel? Iya, TV biasa. TV lokal ya? Indosiar. Oh iya. Indosiar kan selalu nanya Nah itu dulu tuh aku jadi kayak semacam agen gitu loh. Aku selalu menginfluence teman-temanku nonton drama ini kayak gitu. Karena banyak kan nggak tahu, banyak kan nggak terlalu paham lah tentang Korea gitu. Super Junior, Shiny dan lain juga nggak pada banyak yang tahu lah. Hanya sedikit lah teman-temanku yang sama-sama suka Korea gitu. Baru setelah kuliah, nah itu di situ aku baru menemukan oh ternyata banyak yang suka. Nah dari kuliah itulah baru semakin mengumpulkan posternya. Terus juga dari majalah bukan apa? Iya dari majalah kan biasanya ada posternya ya. Aku tempel tuh di dinding-dinding kosan kayak gitu. Terus juga ada pernak-perniknya, ada kaosnya, ada apa kayak gitu. Cuma kalau yang nonton konser atau beli album itu karena belum punya uang ya, jadinya belum sampai ke situ. Alhamdulillahnya sih itu ya, karena waktu kuliah belum ada uangnya, jadi nggak sampai ke situ. Tapi dulu sampai aktif di ini nggak? Kan ada tuh namanya fandom. Sampai aktif di komunitas itu. Aktif online. Waktu itu kan Facebook ya, adanya Facebook tuh. Di Facebook tuh ada grup isinya fandom gitu yang suka Super Junior lah, Shiny lah. Aku bahkan jadi adminnya Kak. Jadi teman-teman inilah jadi admin di salah satu fandom yang suka kayak gitu. Ya dulu bener-bener kayak gitulah, parah banget lah. Sampai segitunya. Yang paling parah, astagfirullahaladzim. Ini deh, itu kan berarti berapa tahun sampai kuliah ya? Sampai kuliah. Sampai kerja juga bahkan. Sampai kerja juga. Dari SD. Wah, dari SD kayak kurikulum ya. Dari SD. SMP SMA. Dari SD. Apa sih sampai yang akhirnya bikin Kak April bisa seistiqomah itu ya dengan K-pop gitu? Selama apa hal yang bikin Kak April mungkin merasa kayak aku jadi ngerasa having safe zone? Karena kalau misalnya Aska di generasi Aska gitu yang ngeliat teman-teman, karena udah banyak banget kan, bahkan dibuktikan secara data juga ya, banyak dari mereka yang ngerasa ya aku dapat ruang tempat pulang gitu atau apa. Setiap orang punya their own reason. Kalau Kak April apa yang sampai akhirnya bisa aku konsisten gitu? Awalnya kalau misalnya cuma dengerin lagu sama nonton dramanya aja, itu kan cuma kayak untuk mengisi kayak hiburan gitu kan. Nah tapi menurut aku yang membuat aku begitu attach banget gitu ya sama K-pop itu, kalau di Korea itu kan nggak kayak di Indonesia misalnya band gitu ya. Band itu cukup ngeband, ngeluarin album, udah selesai, kita nggak tahu tuh kehidupan pribadinya mereka, personal life-nya gitu. Tapi kalau di Korea, mereka tuh betul-betul merancang si idol ini tuh ya emang diikuti gitu loh. Jadi kayak lifestyle-nya, terus juga personal kehidupan personalnya itu diangkat. Walaupun di variety show itu juga ya pasti ada gimmicknya kan. Nah, iya, variety show juga itu ramai banget ya. Nah, kalau misalnya di variety show kan mereka kayak menampilkan sisi humanis ya dari si idol ini gitu kan. Dengan berbagai keunikan karakternya, ada yang misalnya dia dikasih image cool gitu, atau image-nya itu iseng, atau image-nya imut atau gimana gitu. Walaupun itu sebenarnya udah ada kayak semacam gitu. Dari agensinya juga kan sebenarnya. Cuma kan kita yang nonton kayak ngerasanya ternyata mereka bisa menjadi teman kayak gitu loh. Ternyata mereka nggak sejauh itu gitu ya. Kayak kalau artis kan kerasanya itu pasti jaga image. Jauh tidak bisa dijangkau gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat di kayak variety show-nya, itu ngerasa kayak
mereka tuh dekat gitu loh dengan para fansnya gitu. Jadi aku tuh ngerasa ditemenin. Aku ngerasa ada yang aku pengen ikutin gitu loh dari mereka gitu. Jadi mungkin itu sih yang membuat aku tuh begitu sangat-sangat into banget gitu ya sama si K-pop ini. Karena aku orangnya tuh nggak bisa cukup hanya mendengar lagunya atau melihat musik videonya, itu nggak cukup, atau ngelihat konsernya di video maksudnya, itu nggak cukup. Aku tuh benar-benar orangnya tuh kalau lagi suka sama sesuatu itu betul-betul yang ngumpulin data-datanya, biografinya, terus juga makanya sampai nyata tadi drama gitu. Betul. Terus juga ngikutin semua variety show yang dia ada di dalamnya. Bener-bener sampai ngikutin. Jadi kayak gitu. Drama juga sama. Kalau misalnya aku suka satu drama, itu nggak cukup aku cuma nonton dramanya aja, tapi aku juga harus tahu siapa writernya, siapa produsernya, terus dia tampil di mana aja, terus penghargaan apa yang dia dapat, kayak gitu loh. Jadi aku tuh sampai segitunya. Jadi ketika melihat sisi lain dari si idol-idol ini ataupun artis-artis dramanya, itu aku ngerasa kayak terikat gitu. Gimana ya, ngerasa ada yang nemenin lah gitu. Ya mungkin itu sih yang membuat aku nggak bisa lepas dari si Korean Wave ini. Dan dengan intensitas yang sebegitu tingginya gitu, pernah nggak sih Kapril in the middle of the way, di tengah-tengah gitu, kayak gue ini banget ya ternyata, atau sebenarnya mungkin ketika lagi into bangetnya itu ya udah ngalir aja gitu sampai mungkin di satu titik tadi ya baru sadar, atau selama perjalanannya pernah? Pasti pernah. Bahkan waktu kuliah pun aku udah pernah kayak ngerasa, aku kayaknya udah berlebihan banget deh. Oh gitu. Udah muncul perasaan kayak gitu pas? Kayaknya waktu kuliah kan ada gitu. Mentoring wajib ya. Nah pas itu tuh kayak ngerasa waktu itu si mentornya ngomongin tentang apa gitu ya. Terus di situ tuh aku kayak ngerasa iya ya, apa aku udah terlalu berlebihan. Dan aku bahkan udah pernah mencoba untuk menghentikan tontonan aku. Udah pernah. Okay. Cuma kan dasarnya nggak ada ya, fondasinya itu nggak ada. Aku cuma kayak udah takut kayak gitu doang. Terus akhirnya aku berhenti cuman berapa hari. Terus habis itu ya balik lagi. Karena emang nggak ada fondasinya gitu loh. Berarti itu mulai sadar mungkin karena ada kalimat dari mentor atau apa yang bikin kayaknya gitu. Aku ini gitu ya. Cuman kan nggak mempelajarinya secara mendalam ya. Akhirnya ya udah gitu, cuma takut doang. Habis lupa ya udah, terus ketakutannya hilang, ya udah balik lagi kayak gitu loh. Itu pas kuliah berarti ya? Iya, pas kuliah. Ketemu mentornya. Balik lagi dan kembali ke intensitasnya? Iya, yang sama, bahkan lebih parah. Berarti titik akhirnya perjalanan sampai akhirnya bisa berhenti itu seberapa panjang tuh? Gue dari awal bolak-balik gitu kan, sampai akhirnya bisa benar-benar stick, kayaknya aku beneran nih mau hijrah starting from now gitu. Itu aku udah kerja sih. Jadi sebelumnya ya waktu kuliah itu karena aku kayak gitu ya, udah pernah tuh kayak merasa yang kayak udah berlebihan banget lah aku, udah kayaknya udah terlalu ini ya. Cuman ya nggak mempan gitu. Bahkan aku tuh pernah ngerasa yang rasanya tuh udah kayak mau mati gitu. Takut banget mau mati gitu karena tiba-tiba kena panic attack gitu kan. Ada momen apa aja sih sebenarnya yang tadi kan beberapa kali ada banyak tuh berarti momennya? Ada banyak momennya. Jadi kayak aku tuh udah sering kena panic attack, tiba-tiba tuh kayak deg-degan gak beralasan gitu kan. Aku nggak tahu kenapa ini, dan aku ngerasanya kayak aku mau mati aja gitu. Ya Allah. itu udah sering kayak gitu. Nah terus itu beberapa hari ya, waktu itu pernah kayak gitu, terus tidur, terus habis itu besoknya lupa tuh. Lupa dengan ketakutannya tadi. Okay. Tapi kemudian beberapa hari kemudian muncul lagi. Bahkan ketika aku sama teman-temanku, ketika aku lagi ngobrol, tiba-tiba tuh aku kayak gitu lagi, deg-degan lagi yang nggak jelas itu. Nah aku kan nggak tahu ya itu kenapa. Ya mengaitkannya sama kayak ini karena itu deh. Itu gimana? Aku nggak tahu ya. Ya aku nggak pernah berpikiran seperti itu. Aku mikirnya kenapa sih ini kayak gitu kan, nggak dipikirin. Nah ternyata setelah kejadian panic attack itu yang berulang kali, beberapa bulan kemudiannya aku mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Iya, kecelakaannya itu ketabrak truk. Jadi waktu itu aku boncengan sama temenku naik motor. Terus karena motornya rem mendadak, akhirnya jatuh kan. Aku jatuh ke arah kanan, sedangkan temenku ke arah kiri. Nah aku dari arah kanan, dari arah yang berlawanan, itu ada truk yang melaju gitu.
Tapi alhamdulillahnya ini juga kayak keajaiban juga, aku cuma kena kakinya doang, kena kelindes gitu loh. Ya Allah. Jadi aku kakinya itu ya patah tulang sama ada luka-lukanya juga. Cuman ya akunya nggak apa-apa, bahkan aku nggak pingsan. Jadi nah dari kejadian itu aku mikirnya, oh mungkin yang kemarin-kemarin itu aku mau mengalami ini kali. Jadi aku merasanya kayak gitu. Jadi aku nggak pernah tuh mengaitkan dengan hal-hal lain di luar itu gitu. Aku mikirnya ya mungkin kemarin aku deg-degan gak jelas, kemudian punya perasaan-perasaan aneh itu mungkin karena aku mau mengalami ini kali ya, kayak gitu. Udah deh akhirnya ya udah, bahkan ketika aku karena aku patah tulang, karena aku gak bisa jalan selama kurang lebih 6 bulan kan. Berarti itu vakum juga pasti ya kuliah? Iya, kuliahnya vakum. Cuman waktu itu sempat berangkat 1 minggu setelah di rumah sakit itu berangkat karena ada UTS waktu itu. Jadi masih dalam kondisi berdarah-darah. Terus pakai tongkat gitu kan berangkatnya. Masih belum bisa jalan, pakai kursi roda, ada pakai tongkat ya aku lupa. Nah itu tetap ikut UTS, tapi habis itu vakum. Habis itu udah karena udah semester akhir juga, lagi ngambil skripsi dan cuman tinggal 1 mata kuliah aja. Jadi nggak terlalu fokus di kuliahnya. Tapi tetap jalan gitu. Nah dari situ udah kan aku selama 6 bulan nggak bisa jalan kan. Selama 6 bulan nggak bisa jalan, itu aku lebih parah justru malah menghabiskan waktunya untuk menonton segala macam tontonan gitu loh. Karena emang nggak kepikiran aja gitu loh. Akhirnya malah jadi tambah parah, jadi tambah nonton, jadi tambah itu. Udah deh, sampai akhirnya aku udah sembuh. Kemudian aku kerja. Dan ternyata panic attack-nya masih datang lagi. Panic attack-nya apa sih yang dirasakan biasanya ketika itu? Panic attack tuh gimana ya? Pikirannya yang muncul gitu. Pikirannya yang muncul tuh kayak mau meninggal gitu. Aku kira ini hari terakhir hidup aku gitu. Jadi aku deg-degan, yang nggak jelas gitu ya kenapa. Deg-degan, terus juga pikirannya itu kayak gelap lah, kayak ketakutan yang nggak beralasan gitu. Kayak gitu. Nah, waktu aku kerja itu sempet ngerasain kayak gitu lagi, Kak. Jadi aku ini kenapa ya, aku kenapa kayak gini lagi kayak gitu loh. Tapi aku nggak pernah mencari tahu dari sisi agama gitu loh. Aku cuma taunya apa aku mengalami gangguan jantung atau gimana kayak gitu ya. Aku cuma baca-bacanya artikel medis, terus disuruh apa misalnya jalan-jalan lah atau meditasi atau apa gitu ya. Iya kayak gitu doang. Tapi aku nggak pernah mencari tahu dari sisi ruhiyahnya gitu loh. Aku kenapa padahal karena kan posisinya aku tuh bukan orang yang jauh dari agama loh. Jadi aku ngerasanya aku kan tadi udah sambil mentoring juga kan ya sama itu. Jadi aku ngerasanya aku udah sholat nih ya, aku udah menjalankan kewajiban-kewajiban, bahkan aku ngaji, aku baca Al-Quran kayak gitu. Emang kenapa aku kayak gini, kan aku nggak tahu ya apa yang salah dalam hidupku gitu loh. Nah sampai akhirnya ada momen juga nih setelah aku kerjanya vakum, aku freelance kan dari rumah. Itu lebih parah lagi karena freelance dari rumah, jadi waktunya gitu ya? Semakin banyak dan semakin bebas untuk menonton. Dan waktu itu aku sempet ketika aku lagi nonton drama mungkin udah sampai 5 atau 6 jam gitu ya. Biasanya aku kalau nonton drama tuh sampai segitunya. Ada jeda nggak itu biasanya? Jedanya makan, sholat kayak gitu doang, non-stop. Wow, Nah waktu itu tuh aku sempet kayak mual, mau muntah, pusing. Itu tuh ada kayak gitu. Dan setelah nonton selama itu? Iya, setelah nonton selama itu aku udah ada ngerasa mual, pusing. Bahkan aku kayak merasa kalau misalnya aku mati sekarang itu gimana ya? Dengan kondisi aku lagi nonton kayak gini. Sering nggak ketakutan itu muncul? Sering. Cuma ya itu ditepis lagi. Wah, perjalanan panjang banget dari kuliah sampai kan munculnya waktu kuliah berarti ya? Ya Allah baik banget. Aku dikasih beberapa kesempatan. Ya. Kesempatan ini nggak berhasil, ini kasih lagi kayak gitu kan. Nah itu aku udah ngerasa kayak gitu tuh, udah ngerasa gimana kalau misalnya kamu mati sekarang, karena orang itu meninggal sesuai kebiasaan. Nah aku kebiasaannya apa? Kebiasaanku tuh cuma nonton aja, setiap hari nonton drama 5-6 jam. Nggak ada lagi kebiasaanku yang lain. Terus aku mau meninggalnya dalam kondisi apa? Aku berharapnya kayak gitu kan. Akhirnya aku ketakutan sendiri lagi, lagi. Cuman waktu itu juga belum sampai yang memutuskan hijrah banget gitu. Cuma udah mulai kayak cari
cari kajian tentang hati yang gelisah kayak gitu. Iya berangkatnya dari kondisi itu ya. Dari kondisi itu. Tapi sempat belum ngerasa samsek berarti ya terkait kegelisahan itu belum. Dari mana gitu ya? Enggak. Cuma kayak ngerasanya ya ada sih terbersit kayak apakah aku berlebihan. Masih bertanya-tanya. Masih bertanya-tanya. Cuma kan ngerasanya nggak ada yang salah gitu kan ya. Terus tapi aku pas dengerin kajian itu justru terhibur karena katanya kalau misalnya kita masih ada merasa gelisah ketika melakukan sesuatu yang kayak gitu, berarti itu tandanya hati kita tuh masih hidup, hati kita tuh masih menginginkan kebaikan kayak gitu loh. Iya, akhirnya dari situlah aku berani mencoba untuk mencari kajian-kajian yang lain gitu. Tapi itu juga belum yang meninggalkan si Korea-Korea itu sambil jalan kayak gitu kan ya. Cuma masih udah mulai berani nontonin ceramah kayak gitu untuk menenangkan hati kayak gitu. Nah sampai akhirnya benar-benar yang cut-nya itu ketika aku ketemu sebuah buku. Sebuah buku. Nah, dan itu juga uniknya lagi, justru bukunya juga aku dapat dari akun yang bahas Korea. Gitu. Akun yang bahas Korea ngepromosiin buku apa? Bukan ngepromosiin sih. Jadi aku kan waktu itu lagi suka banget sama satu drama ya. Nah, kan kayak gitu, aku kalau suka satu drama tuh nggak bisa berhenti cuma nonton doang, aku harus ngikutin semuanya. Nah aku follow salah satu akun yang dia tuh juga bahas drama tersebut gitu. Cuman dia bukan akun fanbase gitu, akunnya individu aja gitu. Jadi dia random gitu, kadang bahas drama, kadang juga bukan. Nah waktu itu dia tuh lagi kayak posting tentang quotes apa gitu, aku lupa ya. Nah terus di situ tuh ada di akhirnya tuh ada hashtag semoga kita bisa sama-sama bilang kita pernah tenggelam, hashtag pernah tenggelam, kayak gitu. Berarti dia juga sebenarnya lagi proses ini? Iya, dia juga sebenarnya lagi struggle juga kayaknya. Okay. Nah terus aku penasaran dong, apa ini pernah tenggelam? Aku ikutin lah si hashtagnya itu, ternyata itu adalah judul buku. Judul buku, tahu nggak? Pernah tenggelam? Aku tahu, tapi aku belum baca sih. Oh iya, itu karyanya Fuad Naim ya. Ternyata bukunya aku kepoin kan, bukunya tentang apa? Bukunya tentang ex-K-popers yang malah jadi pendakwah kan sekarang gitu kan, Fuad Naimnya gitu. Nah terus aku ngerasa, emang ada yang salah gitu, kayak emang kenapa? Sempat tersinggung nggak waktu awal baca? Atau langsung? Bukan tersinggung sih, lebih kayak, berarti ada yang salah ya? Kok ini sampai jadi ex gitu kan? Apa yang salah ya kayak gitu. Terus tapi aku juga takut juga nih waktu mau baca bukunya. Sebelumnya aku belum memutuskan mau beli kan, karena aku takut kalau misalnya jangan-jangan ada yang salah nih kalau misalnya aku baca buku ini, nanti aku juga harus tahu dong, terus nanti aku harus ninggalin juga dong, gimana nih? Mendingan nggak tahu gitu ya. Iya, mendingan nggak usah tahu apa ya kayak gitu. Jadi aku ragu-ragu kan waktu itu mau beli atau enggak ya, tapi akhirnya aku beli juga tuh. Udah nggak apa-apa deh, beli deh kayak gitu, beli. Nah pas aku baca, baru tuh itu tuh kayak melihat kehidupanku sendiri gitu di si tulisan itu. Karena emang bener-bener mirip banget. Kayak aku ceritain tadi, Fuad Naim juga waktu jadi K-popers ataupun K-drama lovers, ya sama kayak fanatik juga banget kayak gitu. Dia sampai belajar budayanya, belajar bahasanya, sampai sedalam itu. Makanannya, itu aku juga, semuanya itu aku juga kerjakan gitu. Jadi aku ngerasanya, ini kok sama persis ya kayak aku gitu kan. Semua yang diceritain itu relate banget sama aku. Dan di bagian-bagian akhir itu kan banyak refleksi-refleksinya dia tentang hidupnya ini mau dibawa kemana, bla 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 kayak gitu. Akhirnya itulah yang membuat aku ketakutan sendiri waktu baca itu. Nah dari situ baru aku memutuskan benar-benar yang udah, aku nggak mau lagi berhubungan sama si Korea-Korea ini karena aku takut banget. Dan aku udah ngerasa kayaknya ini deh selama ini kenapa aku dikasih banyak sinyal-sinyal yang tadi itu ya, mulai dari aku panic attack, terus ngerasa kayak gimana kalau aku matinya dalam kondisi kayak gini. Nah akhirnya ini buku ini kayaknya terakhir deh, masa aku nggak mau terima hidayah dari Allah sih? Kalau misalnya aku nggak mau terima lagi nanti gimana kalau misalnya Allah nggak kasih lagi kayak gitu. Akhirnya aku udah deh, aku mutusin untuk meninggalkan itu semua kayak gitu. Apakah saat itu apa aja sih yang ditinggalin berarti di titik itu? Yang ditinggalin ya, aku kan koleksi video, terus juga subscribe semua channel-channel yang. Itu tahun berapa berarti? Berarti 2021 atau masih. Iya, makanya lama banget kan prosesnya kan. Iya. 2020 atau 2021 gitu, aku lupa. Nah itu tuh aku hapus semua video-video yang ada, yang aku simpan.
terus juga channel-channelnya juga aku unsubscribe semua. Terus pokoknya di Instagram juga unfollow semua. Kenapa aku kayak gitu? Karena aku tahu diri aku sendiri. Aku tahu diri aku sendiri. Kalau misalnya aku udah ngikutin sedikit aja, itu tuh aku nggak bisa berhenti gitu. Terpaut lagi. Kan biasanya ada ya yang kayak merasanya ya udah deh kalau gitu cuma lihat cuplikannya aja deh kayak gitu, atau teasernya aja gitu. Aku nggak bisa kayak gitu karena aku tahu aku nggak bakal berhenti di situ. Aku nggak bakalan berhenti cuma di teaser atau di cuplikan atau apapun itu, aku nggak bakalan. Jadi mendingan aku benar-benar nge-cut semua pintu-pintu itu karena aku tahu aku lemah. Aku nggak bisa kalau misalnya nggak di stop gitu. Sampai akhirnya ya udah. Dan ternyata ketika kita jujur gitu ya sama diri kita sendiri, kita tulus, kita beneran mau berubah, ya Allah yang tolong gitu. Tadinya kan kita mungkin ragu-ragu karena ngerasanya kita yang akan ber-effort sendiri gitu kan. Ternyata setelah aku menjalani itu, aku baru sadar effort kita tuh sedikit banget, sisanya itu pertolongan Allah. Jadi aku ngerasanya sangat-sangat ditolong sama Allah ketika aku berniat untuk meninggalkan itu semua. Ya Allah kasih jalan-jalan yang lain, aku dikasih tontonan yang lebih berfaedah. Jadi kayak kan kemarin sangat banyak agenda untuk kesana gitu ya, dan diisi dengan yang lain. Tapi betul. Ada nggak masa-masa ketika belum dapat penggantinya gitu, masih pertama-tama nih, itu gimana sih melaluinya? Nah alhamdulillahnya di buku Si Pernah Tenggelam itu, dia tuh di akhir juga ada ngasih list rekomendasi-rekomendasi gitu loh. Jadi dia bilang kita ngakunya cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi coba kita lihat kita tuh ngikutinnya apa. Kita ngikutinnya idol-idol, kita ngikutin gaya mereka, ngikutin kehidupan mereka kayak gitu. Nah kalau kita mau cinta Rasulullah, berarti kita juga harus kenal dong sama Rasulullah gitu. Gimana caranya? Ya udah kita belajar. Kita bisa dari baca bukunya atau lihat sirah nabawiyahnya gitu. Dan di situ dikasih list kayak channel-channel yang bisa jadi rujukan. Kalau mau belajar sirah nabawiyah di sini, kalau gini-gini gitu. Nah aku ikutin itu. Jadinya ya udah aku ikutin. Akhirnya waktu aku yang biasanya nonton drama, terus nonton konser dan lain-lain itu aku ganti dengan tontonan yang seperti itu. Udah sempat sampai nonton konser berarti dulu? Konser di video di video konser di video. Jadi aku ganti nonton sirah nabawiyah, terus juga dan apa ya, aku tuh sempat kayak belajar mulai dari nol lagi. Oh iya, ini juga yang sempat Kak April mention ya di salah satu tulisannya ketika cerita sama telepon teman nih. Kak April bilang kerasanya sampai kayak mualaf gitu. Iya. Kenapa sampai bisa mendeskripsikan bahwa perasaannya seperti kayak mualaf? Karena aku benar-benar mulai dari nol lagi Kak Aska. Jadi aku mulai dari belajar tentang emang agama Islam tuh yang bener ya. Sampai dari mulai dari situ. Aku suka nontonin channel-channel debat tentang Islam versus agama lain kayak gitu kan. Aku suka nontonin channel kayak gitu, channel-channel yang orang-orang mu'alaf cerita tentang perjalanannya menemukan Islam. Terus juga podcast-podcast yang bahas kayak emang semua agama itu sama. Emang agama Islam itu benar. Terus emang Allah itu ada. Gimana buktinya kayak gitu-gitulah. Aku ngikutin itu semua. Dan dari situ aku ngerasa kayak, hah, kok aku baru tahu ya? Dan kok aku baru kepikiran ya? Kayak gitu loh. Dulu kan kita udah Islam, udah ya udah jalan terlahir Islam, udah langsung belajar sholat ya. Dan langsung menjalani kewajiban-kewajiban kan, nggak pernah benar-benar merenungkan emang agamaku ini benar ya, emang agamaku ini yang pasti masuk surga atau gimana kayak gitu, kita nggak pernah itu. Nah setelah aku belajar mulai dari nol, ternyata oh iya ya, selama ini aku gak kepikiran gitu. Makanya itu aku ngerasanya kayak, wow, aku baru menemukan Islam. Apa mungkin ini yang dirasakan mu'alaf ya, ketika mereka itu akhirnya meninggalkan agamanya dan kemudian menemukan Islam kayak gitu. Jadi itu yang aku rasakan. Apa yang akhirnya dari tadi penemuan-penemuan dengan Islam gitu ya, yang paling Kak April ngerasa kayak, ya Allah dulu aku suka banget sama K-pop dan aku nggak tahu ternyata Islam tuh juga bahkan menyediakan hal yang jauh lebih menenangkan gitu. Kalau tadi kan K-pop jadi hiburan, terus ngerasa ada teman gitu kan. Setelah hijrah, itu setelah aku baca Al-Quran dengan artinya ya, terus kayak wah ternyata di Al-Quran tuh juga
semuanya ada kayak gitu. Kayak misalnya nih aku kalau nonton drama itu aku sering kali menjadikan drama itu tolok ukur. Aku mau bertindak seperti apa gitu loh. Mengambil keputusan itu seperti apa itu based on drama yang aku tonton gitu. Tapi ketika membaca Al-Quran itu ternyata kayak gini harusnya kayak gitu loh. Jadi kayak ternyata ada di Al-Quran itu ada jawabannya kok. Kayak misalnya nih ada nih, aku lucu juga nih. Misalkan di drama ya, kan ada nih orang yang kalau misalnya di drama itu ada karakter yang kalau disakiti itu dia langsung kayak berontak gitu, langsung reaktif reaktif kayak gitu. Ada juga yang dia diem-diem aja, nggak bereaksi apa-apa kayak gitu. Bingung ya, ini ngikutin yang mana? Iya benar-benar. Aku pernah juga kan. Iya. Atau abis nonton drama ini kayak gue bakal jadi beda. Terus nonton yang ini kayak iya benar-benar. Jadi kita bingung sendiri kan. Aku mau mengambil sikapnya yang kayak gimana nih? Dua-duanya kok kayak keren-keren aja. Atau misalkan ada yang malah justru mengambilnya itu diem dulu di awal tapi balas dendam di akhir kayak gitu. Bener, kan ada dikumpulin juga. di akhir. Bahkan ada benar-benar banyak yang ternyata setelah baca Al-Quran itu ada loh di Al-Quran gitu. Ketika kita dizolimi, kita boleh membalas dengan yang setimpal. Tapi kalau misalnya memaafkan, itu justru yang lebih disukai sama Allah gitu kan. Jadi kayak, selama ini kemana aja gue? Selama ini aku basisnya drama, nggak itu banget. Keren banget loh, tapi ini kayak iya beneran. Aku kayak gitu terus, ternyata di Al-Quran tuh ada ya, dan banyak kan sebenarnya yang kita itu bingung harus mengambil apa. Tapi di Al-Quran tuh sebenarnya ada kayak gitu. Selama ini ternyata di Al-Quran tuh ada gitu. Kalau misalnya setelah hijrah yang ini, apakah sempat sedikit ngelirik atau udah nggak pernah lagi? Dan kan tadi Kak April juga sempat bilang ini ya ngurusin admin, aktif di fandom itu mereka gimana? Iya, udah ditinggalin. Nggak ada yang kenal in real life berarti ya? Enggak, cuman online aja kan. Online aja. Okay. Dan waktu itu Facebook juga udah mulai nggak hype lagi karena waktu itu pada pindah ke Instagram. Jadi ya otomatis si fanbase-nya itu ya hilang sendiri lah gitu. Okay. Mau udah nggak keurus aja gitu. Tapi kalau sempat balik laginya itu seingat aku sih, aku belum pernah sampai sekarang tuh belum pernah yang kayak nonton drama lagi atau misalnya dengerin musik video lagi kayak gitu, enggak sih. Karena emang bener-bener udah menutup aja gitu. Karena aku takut aja. Bahkan beritanya aja nggak aku baca. Cuma akhir-akhir ini kayak misalnya berita tentang film dapat penghargaan gitu, akhir-akhir ini aku udah mulai netral. Kalau dulu kan takutnya nge-hype lagi ya. Jadi aku menghindari berita-berita itu gitu. Kayak misalnya, film ini dapat penghargaan apa, nanti aku takutnya terpancing lagi, pengen tahu lagi, nonton lagi ya. Kalau sekarang pas baca-baca kayak gitu udah netral, udah nggak yang kayak gitu lagi. Tapi dalam perjalanan hijrah ini, apa sih yang paling tadi? Karena setiap orang punya sisi attachment-nya masing-masing ya. Tadi kayak, aku ngerasa punya teman, bahkan ada juga yang udah sampai tahap mengimajinasikan ini pacar aku, udah kemana-mana gitu. Kalau buat Kak April, apa sih yang paling berat gitu ketika meninggalkan ke K-popan ini gitu? Kehilangan apa? Ya itu, kehilangan yang nemenin aku gitu. Aku ngerasanya, ya kan aku hari-harinya diisinya cuma nonton drama sama dengerin lagu. Kalau misalnya aku ninggalin ini gimana dong? Nanti aku kalau misalnya aku lagi galau, aku lagi butuh hiburan, terus aku harus kemana kayak gitu. Terus kayak merasa nggak ada lagi yang dikejar, nggak ada lagi yang ingin diikuti gitu, ingin diketahui gitu kan. Kalau misalnya aku selama ini jadi fans itu benar-benar yang pengen tahu lebih dalam, itu kan memakan waktu kan. Nah kalau misalnya aku meninggalkan itu berarti nanti aku ngapain dong? Kayak kehilangan salah satu aktivitas yang udah bertahun-tahun juga ya? Aku ngapain dong? Aku nggak bisa ngikutin si drama-drama ini. Nanti aku ngisi waktu luangnya dengan apa? Nggak bisa dengerin lagu. Terus aku kalau misalnya lagi kerja, lagi bosen dengerin apa? Nah ini nggak? Kalau misalnya di generasi aku gitu ya, kan kita seringkali bahkan udah in real life ketemu teman-teman sesama suka, atau bahkan circle suka drama udah benar-benar ngobrol, atau bahkan mungkin di lingkungan pergaulan sendiri gitu. Kalau Kak April apakah juga misalnya tadi sama kakak ngobrol dan sekarang setelah sudah tidak mengikuti jadi kayak
aku ketinggalan nih atau gimana? Kalau aku sih teman-temanku juga ada yang sama-sama suka drama. Kadang kita kalau misalnya lagi suka sama-sama drama yang sama, kita sering sharing gitu kan. Oh iya, atau bener, kita sering menginfluence satu sama lain gitu kan. Tapi ketika aku memutuskan udah nggak nonton, ya aku cuma ngomong, oh aku udah lama nih nggak ngikutin, oh aku udah lama nih nggak ngikutin gitu doang sih. Jadi ya aman aja gitu. Akhirnya ya pembicaraan kita nggak ke drama-drama lagi gitu. Kalau apa namanya? Dan ini aku mau narik sedikit ke sepanjang perjalanan sebelum hijrah gitu. Kan bahkan aku pun gitu ya, aku kan dulu juga sempat sedikit lah ya suka-suka, tapi nggak sampai berapa gitu ya. Aku juga sempat suka dan dulu ketika suka juga sempat ditegur kayak mungkin kenapa sih suka gini kayak gitu-gitu lah ya. Dan sekarang pun juga mungkin banyak ya kita ngelihat ada yang menegur mungkin caranya salah atau bahkan mungkin terlalu fanatik. Nah kalau Kak April sendiri dulu pernah nggak sih ada momen ketika diingatkan entah sama siapapun gitu dan itu mungkin dulu masih merasa marah gitu tapi sekarang jadi dapat perspektif lain gitu setelah sudah keluar dari fanatisme itu? Kalau aku dulu ya aku ngerasanya ya bebal gitu kalau misalnya diingatkan ya. Karena emang aku ngerasa ya orang-orang kayak aku ini, K-popers, K-drama, apalagi yang fanatik, itu tuh kita nggak mempan kalau misalnya diomongin sama orang yang belum pernah merasakannya. Karena nggak ngerasa, karena nggak ngerasa, iya. Jadi mereka tuh nggak tahu betapa fulfillnya hati kita gitu. Ketika kita menonton drama atau menonton video, musik video itu, jadi nggak mempan kalau misalnya ada orang yang ngomongin nonton ini tuh nggak baik gini itu nggak mempan buat aku tuh nggak mempan. Makanya kalau menurut aku ya gimana ya, kalau misalnya orang-orang pengen ngingetin atau gimana gitu ya nggak bisa sih. Emang harus ini ya, emang harus gimana ya, kalau aku kan worksnya itu ketika membaca kisah yang relate kan. Kemudian aku merasa oh iya ya harusnya gini. Oh ya aku di buku itu ya aku tuh ada tulisan yang bener-bener menampar aku. Jadi di buku itu tuh nulis ada yang namanya kalau kita pengen ke Jakarta misalnya ya kita pasti akan ikut rombongannya bis orang yang mau ke Jakarta. Tapi kalau misalnya kita mau ke Surabaya, ya kita ikut rombongannya yang mau ke Surabaya dong. Tapi kalau kita mau ke Jakarta, tapi kita ikut rombongan orang mau ke Surabaya, emang kita bakalan nyampe? Kan enggak. Nah terus itu dianalogikan tuh, Muslim, kita itu tujuannya mau ke surga. Berarti kita harus ikut rombongannya orang-orang yang mau ke surga. Nah kalau misalnya kita ikut rombongannya orang-orang yang bahkan mereka nggak tahu agama, ya terus kita berharapnya kita sampai di surga gitu. Itu yang benar-benar menampar aku dan itu kan aku baca dari seseorang yang memang sudah pernah merasakannya kan. Iya, jadi juga ngerasa dia punya kapabilitas yang dan dia merasakan juga apa yang kita rasakan gitu. Nah itu baru di aku tuh work gitu. Kalau misalnya diomongin sama orang-orang yang nggak pernah merasakan itu menurut aku kayak nggak mempan gitu loh. Apalagi yang cuma langsung memberikan nasihat kayak kamu jangan nonton lagi kayak gitu. Itu aduh itu malah justru ya apa sih kayak gitu. Malah justru iya apa sih nggak tahu apa-apa gitu. Toh aku juga masih sholat kok, aku juga masih ngaji kok kayak gitu loh. Kayak apa yang salah gitu. Nggak ada yang salah. Aku juga masih belajar. Aku masih jadi murid yang ranking kayak gitu. Nggak ada yang salah kayak gitu. Jadi menurut aku doa aja mungkin ya. Doa aja yang nggak pernah putus buat orang-orang terdekat kita. Aku pernah di salah satu momen aku lagi nonton drama atau variety show aku lupa di rumah dan nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba ibuku tuh ngomong kayak gini, April kamu kayaknya nanti bakal paham agama deh tapi nggak sekarang. Kayak gitu bilang ya, tiba-tiba nggak sekarang, tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba bilang begitu. So aku aku cuma kayak ketawa-ketawa aneh gitu kan. Maksudnya apa? Orang aku posisinya lagi nonton drama gitu loh. Tapi itu mungkin yang menjadi doa kan. Doa orang tua yang selalu dipanjatkan gitu kepada anaknya. Dan itu mungkin yang menjadi doa yang akhirnya aku diwasilahkan lewat yang lain kayak gitu loh. Jadi menurut aku ya doa yang gak putus untuk orang-orang yang kita ingin dia berubah gitu ya. Sambil ya gitulah. Sambil sebetulnya titik kesadaran tadi ya terkait sebenarnya ketika kita masih gelisah tandanya hati kita masih punya rasa pengen baik gitu kan. Karena tahu ternyata yang kita konsumsi itu ternyata ya
nggak baik gitu untuk ruhiyah kita gitu. Kalau Kak April sendiri, tadi kan Kak April bilang kalau versi Kak April gak mempan kalau yang ngomongnya nggak pernah di dalam gitu. Kan Kak April pernah di dalam nih. Apa yang mau Kak April bilang buat mereka yang masih di dalam tuh, masih tenggelam? Apa ya? Aku ngambil dari buku yang aku baca aja ya. Gitu. Jadi kita tuh ngerasanya selama ini kalau misalnya kita nonton sesuatu atau mendengar sesuatu, itu kita ngerasanya itu tuh nggak ada pengaruhnya apa-apa buat kita. Padahal semua yang kita indra itu akan menjadi pola pikir kita. Nah, itu yang akhirnya aku sadari ketika kita fokusnya pada si Korea-Korea itu, kita pun akan punya pola pikir itu ya seperti apa yang kita tonton gitu. Seperti kita itu menormalisasi hal-hal yang sebetulnya diharamkan di dalam Islam. Contohnya misalnya kayak berzina, ya di drama-drama kan banyak ya yang seperti itu kan. Atau misalnya minum khamar gitu, kita ngerasain biasa-biasa aja nontonin orang minum khamar. Atau LGBT bahkan, karena kan ada tipis-tipis boy group yang ada bromance-nya. Nah itu akan menjadi pola pikir kita dan kita akan menjadi maklum gitu sama mereka. Nah kalau misalnya tadi aku mau ngomong apa ya? Bentar. Nah jadi tuh kita tuh perlu memberikan asupan yang akan mempengaruhi pola pikir kita yang benar gitu. Jadi menurut aku oke lah kalau misalnya emang kita belum bisa full meninggalkan si Korea-Korea ini, kita juga imbangi dengan ilmu-ilmu lain yang akan menjadi pondasi berpikir kita gitu loh. Biar nantinya kita akan membandingkan, nantinya Allah yang akan menunjukkan ternyata yang benar tuh yang ini, yang baik tuh yang ini kayak gitu. Jadi ya jangan maksudnya jangan sampai kita tuh sama sekali nggak mau mendengarkan ilmu, nggak mau mendengarkan hal-hal yang sifatnya positif gitu ya, karena itu sangat-sangat mempengaruhi pola pikir kita gitu. Kalau kata penulisnya ya, salah makan itu kita bisa diare sehari atau 3 hari, tapi kalau kita salah mengambil informasi itu kita bisa salah seumur hidup kita kayak gitu. Jadi itu sih yang penting, mungkin ya kita imbangi aja deh dengan informasi-informasi atau misalnya ilmu-ilmu yang bisa membawa kita tuh tetap pada tracknya gitu. Dan perlahan pun kan tadi Kak April melalui ada fase yang masih bareng gitu ya, belajar dikit-dikit tapi juga masih, dan sampai nanti juga akan bertemu titik gitu. Iya betul kayak gitu. Dan itulah pertolongan Allah tuh sebenarnya lebih besar kok daripada effort kita. Yang penting kita meniatkan dulu gitu, dan kita mengakui ya, nggak denial dulu berarti ya, berangkat dari hati dulu. Kita jangan denial dulu bahwa kita jangan denial dulu gitu kan. Jangan nggak apa-apa ini mah oke aja gitu. Iya Masya Allah. Dan Kak April menuangkan itu juga nggak nih di buku yang nih, sedikit information ya buat teman-teman. Kak April mau rilis buku ngebahas tentang judulnya Muslim Next Level. Ya isinya juga tentang perjalanan hijrah juga sih. Perjalanan dari muslim yang mengakunya biasa-biasa aja. Tapi ternyata kita mungkin dikiranya, kita merasanya kita di pertengahan aja lah, nggak usah yang terlalu banget lah ya. Tapi ternyata kita mungkin aja ternyata hanya muslim setengah-setengah gitu. Oke. Sabar nih ya, nanti kita tunggu rilis bukunya Kak April. Dan makasih banyak juga Kak April atas cerita hijrahnya hari ini. Insyaallah jadi banyak panutan ya untuk teman-teman yang mungkin masih bingung start from where gitu ya. Dan pingin hijrah tapi masih maju mundur, apalagi kalau sekarang kan banyak juga yang mungkin terkendala, udah banyak circle teman-teman in real life-nya gitu. Jadi paling mungkin bakal ngerasa left out gitu ya. Dan semoga ya podcast ini bisa nemenin teman-teman di luar sana yang lagi ngerasa bingung how to stop this perlahan gitu ya Kak. Dan mungkin untuk closing statement, Kak April mau menyampaikan sesuatu ke kamera nih. Untuk a short message for everyone out there. Aku selalu ngingat hadis ini ya, ketika aku mau berubah, Allah tuh kan bilang
barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita mau meninggalkan sesuatu karena Allah, jangan khawatir, nanti Allah pasti akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Bahkan kita tuh effortnya itu cuma niat aja, niat dan tekad yang kuat, nanti Allah yang akan tunjukkan jalan-jalannya. Nanti Allah yang akan kasih kita jalan-jalan yang lain yang lebih bagus daripada yang kita awalnya pilih, kayak gitu. Dan juga satu lagi hadis yang perlu diingat, bahwa kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Nah, kalau kita pengennya berkumpul dengan para sahabat Rasulullah yang sudah berada di surga, ya kita harus perlahan-lahan berusaha untuk mencintai mereka, gitu. Insya Allah, Jessica Khair. Ini aku juga jadi tertampar. Belum sejauh mana nih ya kita mengenal sahabat Jessica Khair. Kak April ceritanya hari ini jauh-jauh dari Tegal. Dan ini juga jadi perdana ngundang teman-teman dari Form. Jadi buat teman-teman yang juga ingin membagikan cintanya kayak Kak April sekarang, boleh isi formnya. Nanti insya Allah kita undang ke studio teman untuk berbagi kisah-kisah teman-teman gitu ya, supaya bermata lebih luas bermanfaat ya. Oke. Makasih banyak Kak April, dan insya Allah kita ketemu lagi di Jelas Story berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.